Bab yang menjelaskan tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap tindakan, ucapan, dan juga keadaan baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemurnian dan keikhlasan terhadap agama. Hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah, melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan agama dengan kelurusan dan mendirikan sholat serta menunaikan zakat. Wadzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang lurus. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Daging-daging dari hewan kurban serta darah dari hewan kurban tersebut tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan jadi perhitungan, sedangkan yang sampai dan menjadi perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ibadah kalian adalah ketakwaan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhullah. Katakanlah wahai kekasihku Muhammad bin Abdullah, kendati pun kalian menyembunyikan segala sesuatu yang ada di dalam hati kalian atau menampakkannya, ya'lamullah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Wa an amiril mu'minina Abi Hafsin Umar bin al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, dan diriwayatkan dari Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau meriwayatkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, satu ketika aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan itu amat sangat bergantung kepada niat, dan setiap orang tergantung atas apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Dan barang siapa yang hijrahnya dia niatkan untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pasti kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Namun barang siapa yang hijrahnya ditujukan untuk mendapatkan dan menguasai pernak-pernik dunia serta menikahi gadis-gadis yang ada di tempat hijrah, menikahi wanita-wanita yang ada di tempat dia hijrah, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya akan sebatas mendapati apa yang dia inginkan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Taib jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ikhlas ini adalah puncak penghambaan seorang hamba. Itulah kenapa Imamun Nawawi memulai kitabnya dengan pentingnya kita sebagai seorang hamba dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keikhlasan. Yang jadi pertanyaan saat ini, apa itu ikhlas? Ikhlas ini kalau secara bahasa artinya adalah memurnikan, menyelesaikan,
Dia adalah bentuk masdar dari kata-kata akhlasa yukhlisu ala wazan af'ala yuf'ilu. Kata dasarnya adalah kholuso. Kholuso itu artinya selesai, kelar. Makanya kalau kita ke Arab, kadang-kadang orang Arab nanya kita udah selesai apa belum, apa bahasa Arabnya? Kholas. Kholas itu artinya udah kelar. Ya. Nah, namun tentunya kita memerlukan pemahaman dari para ulama tentang definisi dari ikhlas itu sendiri. Dalam kitab Dalilul Falihin menukil dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi. Beliau mengatakan bahwasanya yang namanya ikhlas itu adalah al-ikhlasu ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fit ta'ati bil qasdi. Ikhlas itu adalah menunggalkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan sebagai tujuan dia. Artinya ketaatan yang dia lakukan, dia nggak punya tujuan lain kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa an yurida bi ta'atihi taqarruba ila Allah ta'ala duna syai'in akhar. Secara lebih rinci beliau mengatakan bahwa ikhlas itu adalah ketika seseorang yang ingin melakukan ketaatan, maka tujuan dia adalah semata-mata, tidak lain dan tidak bukan pengen dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala.